sedang berniat menonton dengan teman-teman gue, dan yang menuju ke tempat pemesanan tiket adalah cewek gue yang pas itu, yang berarti itu adalah mantan. Sedangkan gue malah ngobrol dengan teman gue yang laki-laki, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak ada poinnya sama sekali. Kita tidak berbicara tentang bisnis, kita tidak berbicara tentang pengembangan diri yang sedang kita lakukan untuk menuju masa depan yang nanti bakal keras sekali, atau tidak membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang kerap dibentuk. Kita malah membicarakan tentang game. Karena di zaman gua yang saat itu, atau bahkan sampai saat ini, cewek itu lebih tertuntut untuk melakukan hal yang sulit dibandingkan dengan cowoknya. Jadi kayak semisal ceweknya Anto lebih pintar darinya, ceweknya Jeffrey itu lebih berani untuk mengkomplain terkait hak cowoknya yang direnggut. Oke, itu adalah latar belakang yang cocok untuk judul video ini. Balik ke cerita yang tadi, walaupun eh, tidak apa-apa jika kita membiarkan istri atau cewek kita untuk memesan tiket bioskop misalnya, tapi itu di posisi kita membayar dirinya dan juga diri kita. Saat gue dalam kondisi atau posisi yang gue sampaikan tadi, gue dan mantan gue, bukan cewek gue tadi ya, gue dan cewek gue membayar tiket bioskop masing-masing. Pria maskulin dan full independen akan memilih suatu tugas yang sebenarnya tidak ingin dia pilih, dan suatu tugas yang sulit, suatu tugas yang tidak mengenakan, yaitu ia akan memilih untuk membayar ceweknya sekaligus berani untuk menemaninya ke tempat pemesanan tiket bioskop. Pria tersebut juga bukan hanya menjadi tokoh tritagonis atau tokoh pendukung dalam suatu konservasi antara ceweknya dengan mbak-mbak kasir misalnya, tetapi dia menjadi tokoh protagonis atau tokoh utama dalam suatu konservasi tersebut, dalam suatu pemesanan tiket bioskop tersebut. Sungguh jika kita tidak membayar dirinya atau cewek kita, kita adalah benar-benar pria yang sims, pria yang pecundang. Oke, lanjut ke cerita. Setelah mantan gue ini balik dari tempat pemesanan tiket, dan setelah gue ngobrol dengan teman-teman gue yang cowok terkait pergiman, gue pun bersama cewek gue, bersama mantan gue di lobi bioskop. Di situ terdapat waktu-waktu yang harusnya berkualitas gitu kan. Tapi ya kita diam-diaman doang, nggak ada konservasi sama sekali, tidak ada omongan tentang bagaimana tidurmu kemarin malam, gimana PR fisik kamu, bagaimana kondisi harimu hari ini, apakah kamu sudah bersyukur atau belum di hari ini. Di hari ini kondisi itu tidak heran karena gue bukannya nggak mengetahui tentang maskulin yang sebenarnya, tapi gue belum mengetahui
belum mengetahui pria muda maskulin yang sebenarnya. Mungkin sampai situ aja cerita gue yang tadi berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman gue. Gue cukup jijik untuk menceritakannya lebih lanjut. Gue akan mencoba untuk melihat ke arah kamera HP gue ini. Memang laki itu dituntut untuk mendalami pekerjaan. Pekerjaan di sini bukan hanya bekerja di suatu perkantoran atau bekerja di bisnis orang, tetapi mendalami pekerjaan dengan belajar akan disiplin diri dalam bekerja, tetap konsisten untuk bekerja, merasakan di lain hari kalau kita tidak ingin bekerja, tapi kita tetap bekerja secara keras. Do the hard work, especially if you don't feel like it. Belajar dari quotes tersebut. Gue punya video rekomendasi terkait judul video ini. Video tersebut adalah karya Hamzah Ahmad yang judul videonya itu kurang lebih adalah Should I Work Hard or That Woman First. Gue pernah menonton perihal video kepriaan dan perkencanan tentang maskulinitas. Dan saat gue menonton video tersebut, gue dalam fase tidak single. Gue gak mau menyebutkan kapan gue menontonnya, entah itu TK, SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Tetapi video yang gue tonton tersebut adalah karya Iman Gaji. Gue lupa judul videonya, tapi kalau gue nanti searching dan ketemu, gue akan sisipkan dalam video ini. Gue ingat perkataannya, walaupun dia berkata dalam bahasa Inggris ya, tapi gue menyampaikannya ke kalian dengan bahasa Indonesia-nya aja. Ketika lu menjemput cewek, jemputlah sampai ke rumahnya. Ataupun kalau kalian sudah sukses untuk menjemput dengan sampai ke rumahnya, that's great. Lalu lu berencana untuk pergi ke suatu tempat, ke tempat destinasi perkencanan, misalnya XX1, cafe, atau semacamnya. Dan setelah lu selesai dalam tempat perkencanan tersebut, yang dimana lu akan berencana untuk pulang, antarkanlah cewek lu ke rumahnya, sampai ke rumahnya. Jangan antarkan ke terminal bus. Lu adalah pria yang full independent, maskulin, manliness harus ada dalam diri lo. Oke, gue ingin memberitahu kalau gue sedang syuting di pagi hari. Ini menandakan gue melakukan suatu pekerjaan yang sulit di awal hari. Mengerjakan hal yang sulit di awal hari adalah perkara yang sulit. Dan ini kerap sekali dikenal dengan istilah eat the frog. Jika lo adalah seorang penulis, tulis tulisan tersebut di awal hari. Jika lo adalah seorang pelajar, kerjakanlah bank soal tersebut di awal hari. Jika lo adalah seorang YouTuber, lakukanlah syuting di awal hari. Oke, lanjut ke Bang Iman Gadzi. Bang Iman juga berkata, kalau pria muda atau lelaki muda harus terlebih dahulu untuk membentuk dirinya terlebih dahulu, sehingga tidak bersusah payah untuk mencari cewek. Cewek akan mendekat dengan dirinya
dengan sendirinya. Cewek akan mendekat dengan dirinya secara langsung jika pria muda tersebut paham akan maskulinitas, paham akan kerja keras itu apa, paham akan mengerjakan hal yang sulit dan mengerjakan hal yang seharusnya dikerjakan. Pak Chris dalam channel First Man yang gue akan sisipkan channelnya dalam video ini juga memberi advice kepada pria muda untuk tidak fokus perhatian untuk bercanda gurau terhadap cewek, chatting, video call, apalagi sampai video call seks, karena banyak hal yang harus dikerjakan. Hamzah Ahmad juga mengatakan kalau pria fokus terhadap perkembangan dirinya, perkembangan yang positif tentunya, seperti menggarap suatu bisnis, bagaimana cara meningkatkan kualitas keluarganya, bagaimana cara meningkatkan fisik dirinya, mental dirinya, dan spiritualitas dirinya. Dan wanita fokus untuk mensupport perkembangan lakinya. Oke, solusi tambahan dalam video ini gue akan berikan setelah gue merewatch video Hamzah Ahmad yang berjudul Should I Work Hard or That Woman First. Gue mau merewatch video tersebut dan semoga aja ada solusi yang gue dapat setelah gue menonton video tersebut. Oke, gue juga akan spill, gue akan mengupload video next yang berkaitan dengan kelaparan, bekerja, pagi hari, dan sukses. Pokoknya stay tune aja dan be right back. Gue baru saja menonton video tersebut. Siapa tahu aja lo melihat kan. Ini adalah video Hamzahnya. Hamzah videos. And judulnya itu What Age Should You Start Dating Woman, bukan Should I Work Hard or Dating Woman First. Dan sebetulnya ini ada, ya gue mencatat video tersebut. Padahal seingat gue Bang Hamzah ini pernah mengupload video tapi mengupload video dengan nama Should I Work Hard or Date Woman First. Itu gue pernah melihat. Tapi kemungkinan besar emang Bang Hamzah ini mengganti nama judul videonya atau memang menghapus video tersebut. Tapi it's okay. Gue masih menemukan video yang relevan dengan judul video yang keliru tadi, dan isinya pun relevan, dan masih relevan pula dengan judul video gue ini. Gue kasih tau lagi, gue menonton video ini untuk menjadi poin solusi tambahan dalam video gue. Dan kalau lu perhatikan, di dalam video gue baru-baru ini, gue menekankan adanya suatu cerita di dalamnya, dan juga ada solusi yang gue berikan di video tersebut, yang semoga aja itu bermanfaat gitu. Oke, back again. Jadi apa beberapa poin yang ada dalam video yang diupload oleh Bang Hamzah Ahmad ini? Kita sebagai pria muda tidaklah dituntut untuk mempunyai pengalaman untuk berkencan terhadap sosok wanita. Itu adalah perkataan Hamzah Ahmad dan didukung oleh First Man, yaitu temennya, dan gue akan sisipkan gambar-gambar orang-orang tersebut, Hamzah Ahmad dan juga First Man. Dan pastinya perkataan tersebut didasari oleh beberapa alasan. Alasannya adalah karena dengan lu memilih wanita di waktu yang sekarang tanpa adanya pengembangan diri dalam diri lu,
lu seakan-akan memberi standar dan kualitas yang rendah kepada wanita tersebut. Kenapa? Lu banyak bohong kepada dirinya dan juga kepada diri lu. Lu tahu beliau tidak akan menjadi istri di masa depan lu. Lu tahu lu akan mengkhianati dirinya, dan lu tahu hubungan ini akan terputus. Dan lu selalu memberikan kepedulian yang semu pada dirinya. Gue jamin istri di masa depan lu tidak akan tertarik dengan daya tarik yang lu gunakan kepada wanita tersebut. So, kenapa lu harus memiliki pengalaman dan praktek kepada wanita dalam hal perkencanan dan berpacaran? Jikalau kita hanya memiliki akun dalam suatu aplikasi perkencanan, atau kita hanya memberi pesan atau chatting kepada hanya satu orang perempuan, kekuatan otak kita menurun secara drastis sebanyak 40%. Itu yang dikatakan oleh Hamzah. Kita chatting dengan wanita yang random, wanita yang asal. Rute untuk sukses yang dapat lu catat adalah membuat 1, 2, atau 3 goals. Dan bagaimanapun kondisi atau suasananya, lu tetap memikirkan akan tujuan atau goals tersebut. Lu ingin mandi, atau ketika lu mandi, lu tetap memikirkan akan tujuan atau goals tersebut. Lu di kasur, lu berniat untuk tidur, lu tetap memikirkan goals tersebut. Ketika lu sedang makan, lu tetap memikirkan goals tersebut. Ini adalah sesuatu yang menarik, yang dimana ketika lu berkencan atau berpacaran dengan wanita yang asal, yang lu temui di suatu tempat atau di aplikasi perkencanan, ide akan tujuan tersebut akan terbuang sia-sia. Tunggulah marshmallow yang kedua. Itu yang dikatakan oleh Hamzah, yakni istri masa depan kita. Dan tak henti kita melakukan pengembangan diri dalam diri kita. Itu adalah delay gratification atau kepuasan yang tertunda. Dan kita tahu instant gratification atau kepuasan yang sementara itu tidak baik untuk diri kita. Lu berpapasan dengan sosok wanita, coba katakan dalam pikiran lu, tidak, itu bukan istri masa depan gue. Nope, that's not my nope, that's not my future wife. Itu aja, simple. Dan itu praktis. Coba lu pikirkan ini. Lu bertemu dengan cewek yang asal, lalu lu mengetahui seluk-beluk pertemanan, keluarganya, dan kondisi hidupnya. Lu tahu lu tidak ingin dalam kondisi tersebut. Perkataan dan tindakan lu akan kepedulian cewek tersebut cenderung semu. Seperti yang gue katakan sebelumnya, terjadi kebohongan terhadap diri lu dan kepada cewek tersebut. Bernapas yang dalam dan gunakanlah energi ketika kalian berkeinginan untuk berkencan atau berpacaran dengan wanita yang asal. Gunakanlah energi tersebut untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya lo kerjakan.
pekerjaan dalam bisnis lo. Tunggulah wanita tersebut dan fokuslah kepada pengembangan yang lo lakukan. Sampai kalian bertemu dengan wanita yang berstandar dan berkualitas yang tinggi. Itu yang dikatakan oleh Hamzah. Terakhir, ini ada solusi yang harus ada dalam pikiran lo. Berapa lama Anda menunggu akan marshmallow yang kedua ini membuktikan berapa banyak laki yang tidak beres untuk memanfaatkan anak perempuan Anda di masa depan. Stay hard, do the hard work, especially if you don't feel like it. Muah.